Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nasiha dengan nomor NIM 4303002000057. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari akhlak tasawuf. Ada beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan akhlak, yaitu inna hadza ila khuluqil awwalin, yang artinya agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 137. Akhlak artinya budi pekerti, adat atau kebiasaan muru'ah dan diartikan sebagai tabiat. Adapun akhlak menurut tokoh agama Islam dari Ibnu Miskawayh, yaitu halulinnasi da'iyatilaha if'aliha min ghairi fikri wala riwayatin, yang artinya keadaan jiwa yang mengarahkan kita melakukan segala sesuatu tanpa berpikir dan tanpa melihat. Inti dari pengertian dari pendapat para ahli di atas yaitu keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa harus berpikir serta tidak ada paksaan. Ada beberapa dorongan batin yaitu tabiat, akal pikiran, dan hati nurani. Tasawuf yaitu usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat mungkin melalui metode pensucian rohani maupun memperbanyak amalan ibadah. Fungsi tasawuf yaitu mensterilkan hati manusia dari berbagai macam penyakit untuk mengantarkan manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nasiha dengan nomor NIM 4303002000057. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi tentang berakhlak kepada Sang Pencipta dan penciptaannya. Innama bu'itali utammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya kamu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. 3 unsur penting yang berhubungan dengan akhlak yaitu yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Kognitif cenderung ke pemahaman, afektif cenderung ke perilaku, dan psikomotorik cenderung kepada pengembangan dari pemahaman dan perilaku. Menjaga akhlak kepada semua yang berhubungan dengan kita ada 4. Yang pertama yaitu berakhlak kepada Allah, yang kedua berakhlak kepada manusia, yang ketiga berakhlak kepada diri sendiri, yang keempat berakhlak kepada lingkungan. Berakhlak kepada Allah. Kenapa kita harus berakhlak kepada Allah? Karena Allah Maha Pencipta. Yang kedua berakhlak kepada manusia, yaitu menjaga sikap sesama manusia, perilaku yang selalu dijaga dalam kehidupan sosial yaitu sabar, qanaah, husnudon, tasamuh, dan ta'awun. Berakhlak kepada diri sendiri. Dalam diri manusia terdiri 2 bagian yaitu jasmani dan rohani. Beberapa akhlak orang muslim terhadap diri sendiri. Yang pertama, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memakai pakaian yang pantas. Yang kedua, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan mengamalkan ilmu. Yang keempat, bersyukur, bertaubat, dan bermuhasabah. Yang keempat yaitu berakhlak kepada lingkungan. Dasar wajib menjaga lingkungan yaitu yang pertama, manusia hidup dan mati di lingkungan. Yang kedua, alam merupakan pokok pembahasan di Al-Quran. Yang ketiga, Allah mewajibkan manusia untuk menjaga kelestarian alam. Yang keempat yaitu Allah memerintahkan untuk memanfaatkan potensi alam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'rifatun Nasiha dengan NIM 4303002000057. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak dan taubat.
Di sini ada kolbun yang bermakna hati. Dalam bahasa Arab juga ada lafal yang mempunyai kata dasar kolbun yang bermakna membalik. Arti bolak-balik dan hati itu lafalnya sama. Kolbun dan kolabun sama lafalnya. Di sini ada hati sohih dalam peranan hati, yang artinya ingatlah sesungguhnya di dalam ada daging yang menggumpal. Ketika daging yang menggumpal baik, maka yang ada di seluruh jasad baik. Tetapi ketika daging yang menggumpal buruk, maka seluruh yang ada di jasad itu buruk. Dan ingatlah itu yang dinamakan hati. Adapun penyembuh hati yaitu yang pertama membaca Al-Quran dan maknanya, sholat malam, berkumpul dengan orang-orang soleh, mengosongkan perut seperti puasa, dan memperpanjang dzikir. Kemudian yang kedua yaitu materi tentang taubat. Taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan wa mataban taibun, yang artinya kembali atau dari kemaksiatan kepada ketaatan. Adapun langkah-langkah taubat yaitu dilakukan dengan segera mengakui menyesali kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi, dan beramal soleh. Bertaubat ada batasannya, yaitu ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, dan ketika seseorang bertaubat pada saat nyawa sudah ada di tenggorokan, maka taubat orang tersebut tidak akan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'rifatun Nasiha dengan NIM 43030200057. Saya akan menyimpulkan dari materi sabar. Sabar adalah menahan untuk tidak berkeluh kesah, mencegah lisan untuk merintih, dan menahan anggota badan untuk tidak menampar pipi dan lain sebagainya. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru sobron. Ayat yang menjelaskan tentang sabar yaitu wasbir ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur. Kata wasbir tersebut terdiri dari 3 huruf yaitu sod, ba, ro. Maka maknanya berkisar dalam 3 hal. Yang pertama yaitu menahan atau konsisten menahan sikap. Yang kedua yaitu ketinggian sesuatu, artinya dari kata sobaro sampai puncak segala sesuatu. Yang ketiga yaitu jenis batu, atau dari kata subroh yang bermakna kukuh dan kasar atau potongan besi. Kemudian sabar adalah menahan gejolak nafsu demi mencapai yang terbaik. Sabar terbagi menjadi 3 menurut Syekh Muhammad bin Soleh. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua yaitu sabar untuk tidak maksiat, yang ketiga yaitu sabar saat ditimpa cobaan. Sabar di dalam Al-Quran ada 6. Yang pertama sabar menerima cobaan, yang kedua sabar dari keinginan hawa nafsu, yang ketiga sabar dalam taat kepada Allah, yang keempat sabar dalam berdakwah, yang kelima sabar dalam perang, yang keenam sabar dalam pergaulan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sabar dalam Al-Quran yaitu yang pertama sabar menerima cobaan hidup di Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang kedua yaitu surat Al-Munafiqun ayat 9. Sabar yang ketiga ada di surat Maryam ayat 65. Yang keempat di surah Luqman ayat 17. Yang kelima di surat Al-Baqarah ayat 177. Yang keenam surat An-Nisa ayat 19.
konsep sabar dalam psikologi. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, bertahan pada situasi, menerima kenyataan, berpikir panjang, tidak berpikir panjang, tidak putus asa, tenang, pemaaf, ikhlas, dan tidak emosi. Ada beberapa untuk melatih kesabaran, yaitu yang pertama ikhlas, membaca Al-Quran, berpuasa, bermujahadah, mengingat tujuan hidup, mengambil pelajaran dari kisah penyabar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.